Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membedah topik yang sangat esensial dan pasti sering Anda temui dalam praktik klinis sehari-hari, yaitu hipotiroid. Tapi tenang saja, kita tidak akan sekedar membahas di permukaannya saja. Hipotiroidisme ini bukan cuma soal pasien datang dengan keluhan lelah atau berat badan naik, bukan. Ini adalah sebuah disrupsi metabolik yang luar biasa dalam. Akarnya menjalar langsung ke tingkat biomolekuler sel-sel tubuh kita. Sebagai akademisi dan praktisi medis, kita wajib memahami keruntuhan sistemik ini secara komprehensif. Mari kita mulai. Untuk memandu diskusi kita, ini adalah 5 poin utama yang akan kita bahas. Mulai dari fisiologi aksis dan biosintesis, berlanjut ke patogenesis autoimun, lalu kita lihat manifestasi klinis multisistemik, masuk ke kondisi gawat darurat, koma miksedema, dan kita tutup dengan pendekatan diagnosis serta terapinya. Bagian pertama, mari kita segarkan kembali ingatan kita tentang fisiologi akses dan biosintesis kelenjar tiroid. Pusat kendali utamanya ada di sini, aksis hipotalamus hipofisis tiroid. Ini adalah sistem umpan balik negatif yang sensitivitasnya sungguh luar biasa. Konsep kuncinya begini, hormon tiroid bebas, terutama T3, itu mampu menembus inti sel di hipofisis dan hipotalamus. Di sana, T3 langsung mengikat reseptor nuklear untuk menekan ekspresi genetik dari TSH dan TRH. Jadi logikanya, begitu kadar hormon tiroid di darah turun, efek penekanan ini otomatis hilang. Hipofisis akan langsung merespons dengan melepaskan lebih banyak TSH untuk mengkompensasi kekurangan tersebut. Sangat elegan, bukan? Sekarang mari kita lihat ke dalam kelenjarnya. Di tingkat seluler, proses produksi hormon ini berjalan dengan koreografi yang sangat presisi. Pertama, sel folikel akan menarik iodida dari darah secara aktif menggunakan sodium iodide symporter atau NIS. Setelah masuk, iodida dibawa ke membran apikal dan dioksidasi oleh enzim thyroid peroxidase atau TPO. Nah, iodium yang sudah reaktif ini kemudian digabungkan dengan protein tiroglobulin membentuk apa yang kita kenal sebagai molekul T3 dan T4. Terakhir, molekul-molekul ini akan disekresikan kembali ke sirkulasi perifer, benar-benar sebuah mesin pabrik molekuler yang sempurna. Namun, ini membawa kita pada sebuah pertanyaan kritis. Mengapa mesin biosintesis yang begitu presisi dan dijaga ketat ini tiba-tiba bisa terhenti total? Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk menjawabnya, kita masuk ke bagian kedua, patogenesis hipotiroidisme autoimun. Disinilah kerusakan itu bermula. Sebelum kita bahas mekanisme imunnya, kita lihat dulu klasifikasinya. Secara mekanistik, hipotiroid dibagi berdasarkan lokasi anatomi gangguannya, primer, sentral, dan perifer. Fakta menariknya, lebih dari 95% dari total kasus yang akan Anda tangani, itu masuk kategori primer. Artinya, pabriknya, yaitu si kelenjar tiroid, itulah yang rusak. Dan tahukah Anda, di daerah dengan asupan iodium yang memadai, dalang utama dari kerusakan ini hampir selalu adalah tiroiditis Hashimoto. Lalu, bagaimana persisnya Hashimoto ini melumpuhkan kelenjar tiroid kita? Semuanya berawal dari hilangnya self-tolerance atau toleransi imun diri yang sering dipengaruhi faktor genetik seperti gen HLA dan CTLA4. Sel-sel T yang seharusnya menjaga kita justru terpolarisasi menjadi fenotipe TH1 dan TH17 yang agresif. Limfosit T sitotoksik CD8+ menginvasi jaringan tiroid dan melepaskan perforin serta granzim B. Zat-zat ini secara harfiah melebangi dan membunuh sel folikel. Ditambah lagi, sitokin inflamasi memicu ekspresi reseptor kematian, FAS dan FAS-L, di permukaan sel tiroid. Interaksi ini mengaktifkan kaskade kaspase yang berujung pada apoptosis massal. Ya, sel-sel tiroid kita dipaksa melakukan bunuh diri terprogram. Dan sayangnya, serangan ini tidak berhenti di imunitas seluler. Imunitas humoral juga ikut campur tangan dan mempercepat kehancuran. Sel plasma memproduksi autoantibodi, terutama anti-TPO, secara besar-besaran. Begitu antibodi ini menempel di membran sel, sistem komplement langsung aktif membentuk membrane attack complex yang melisiskan sel tiroid. Antibodi ini juga memanggil natural killer cells untuk ikut menghancurkan sel yang ditandai. Akibat bombardir inflamasi ini, sel folikel yang tadinya normal secara histopatologis akan berubah bentuk menjadi sel Hurphy yang sama sekali disfungsional. Bagian ketiga. Setelah pabriknya hancur, mari kita lihat dampaknya secara makro dalam manifestasi klinis multisistemik. Tanpa adanya T3 yang berikatan dengan reseptor sel target, pasien pada dasarnya mengalami kolaps metabolik.
T3 ini adalah regulator utama untuk enzim NAPLE/Kaple ATPase, si konsumen energi dasar di sel kita. Tanpa T3, laju metabolisme basal otomatis anjlok. Tidak hanya itu, ketiadaan T3 juga menekan gen eucoupling protein 1 atau UCP1 di mitokondria, sehingga tubuh kehilangan kemampuannya menghasilkan panas. Makanya pasien akan mengeluhkan intoleransi dingin yang ekstrim. Di organ hati, hilangnya faktor transkripsi SREBP2 membuat reseptor LDL turun drastis yang berujung pada hiperkolesterolemia yang nyata. Semuanya sangat logis, bukan? Organ jantung juga tidak luput dari dampak ini. Jantung kita itu sangat sensitif terhadap fluktuasi hormon tiroid. Normalnya, jantung mengekspresikan alpha MHC yang berkinerja tinggi. Tapi pada kondisi hipotiroid, gen ini diganti oleh beta MHC yang lambat. Ekspresi pompa kalsium CRCA2 juga ditekan, yang berarti otot jantung butuh waktu jauh lebih lama untuk berelaksasi di fasa diastolik. Bersamaan dengan itu, produksi kali nitrik oxide ikut menurun dan memicu vasokonstriksi arteriol perifer. Hasil akhir dari kombinasi mematikan ini, pasien akan mengalami bradikardia persisten, resistensi pembuluh darah yang tinggi, dan curah jantung yang merosot drastis. Nah, Anda pasti familiar dengan istilah mixedema. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di bawah kulit pasien? Mixedema timbul karena hilangnya fungsi inhibisi dari hormon tiroid terhadap sintesis glikosaminoglikan oleh sel fibroblast. Akibatnya, jaringan interstisial dibanjiri oleh mukopolisakarida bermuatan negatif. Molekul hidrofilik ini seperti spons raksasa, menarik air dalam jumlah masif melalui efek osmotik Donan. Inilah yang menyebabkan pembengkakan kulit atau edema, non-pitting, dan jika tumpukan jaringan basah ini menekan saraf medianus di pergelangan tangan, tebak apa yang terjadi? Ya, pasien akan datang dengan keluhan neuropatik khas, yaitu carpal tunnel syndrome. Jadi, disrupsi molekuler tadi benar-benar memicu efek domino multisistemik yang logis. Di sistem saraf pusat, penurunan neurotrofin bisa memicu pelambatan memori hingga depresi berat yang dikenal sebagai myxedema madness. Di neuromuskular, defisiensi pemumpaan kalsium membuat relaksasi otot tertunda yang bisa kita uji di klinik lewat lambatnya refleks Achilles atau Waldman sign. Di usus, motilitas menurun drastis memicu konstipasi berat. Ginjal mengalami penurunan laju filtrasi glomerulus yang berujung pada retensi air bebas dan hiponatrimia dilusional. Produksi eritropoetin pun terhenti, menyebabkan anemia normositik. Bahkan pada wanita, kondisi ini menaikkan kadar prolaktin, menekan hormon GnRH, dan memicu anovulasi. Sungguh sebuah kegagalan multi-organ. Tubuh pasien sebenarnya akan terus berupaya mengompensasi keadaan. Tapi pertanyaan klinisnya, apa yang terjadi jika batas kompensasi fisiologis yang sudah rapuh ini akhirnya benar-benar runtuh secara total? Ini membawa kita ke bagian keempat, fase paling kritis. Koma mixedema, sebuah kedaruratan medis absolut. Koma mixedema ini bukan sekedar kondisi yang memburuk perlahan, melainkan sebuah dekompensasi akut. Mari kita lihat alur waktunya. Pada waktu 0, seringkali ada stresor eksternal yang memicu. Bisa karena infeksi sistemik, paparan cuaca yang ekstrim, atau konsumsi obat sedatif. Karena cadangan metabolik pasien sudah di ambang batas minimum, suhu inti tubuh akan langsung merosot ke hipotermia ekstrim di bawah 32 derajat Celcius. Suhu sedingin ini menumpulkan sensitivitas pusat pernapasan cerebral. Terjadilah hipoventilasi alveolar, karbon dioksida terperangkap, memicu asidosis respiratorik, dan menjatuhkan pasien ke dalam koma. Jika tidak segera diintervensi, tonus pembuluh darah akan gagal dipertahankan dan mengakibatkan syok kardiogenik masif yang mengancam nyawa. Lalu, bagaimana kita meresponsnya? Kita masuk ke bagian kelima, pendekatan diagnosis dan terapi yang rasional. Seluruh evaluasi laboratorium kita berakar dari sensitivitas umpan balik aksis HPT yang kita bahas di awal tadi. Perhatikan tabel ini. Pada hipotiroid primer, karena FT4 perifer mulai menurun, hipofisis merespons dengan meningkatkan kadar TSH secara eksponensial. Tapi yang perlu kita perhatikan betul adalah baris hipotiroidisme subklinis. Di sini, TSH sudah mulai merangkak naik, tapi kompensasi tubuh masih berhasil mempertahankan kadar FT4 di ambang normal. Nah, jika pada fase ini kita menemukan titer antibodi anti-TPO yang tinggi, itu memberikan nilai prediktif diagnostik yang kuat. Pasien tersebut memiliki probabilitas risiko 5% setiap tahunnya untuk jatuh ke dalam hipotiroidisme yang nyata. Pemahaman patofisiologis ini juga yang mendasari implikasi terapeutik kita.
Pernahkah Anda bertanya, mengapa protokol standar di seluruh dunia mengharuskan kita menggunakan levotiroxin, yang notabene adalah T4, alih-alih menggunakan T3 langsung? Keindahan dari pilihan ini murni farmakokinetik. Levotiroxin punya waktu paru plasma 7 hari karena terikat erat pada protein. Ini menciptakan sebuah prohormon pool atau cadangan di sirkulasi darah yang sangat stabil. Nantinya, sel spesifik kita seperti sel otak atau hati akan menarik T4 tersebut dan mengubahnya menjadi T3 secara lokal via enzim deiodinase 2 sesuai kebutuhan mereka. Kalau kita menggunakan T3 eksogen langsung, waktu paruhnya yang kurang dari sehari hanya akan menciptakan fluktuasi serum yang sangat tajam dan berbahaya. Ini berisiko tinggi memicu hiperstimulasi adrenergik yang bisa berujung pada aritmia akut. Sebagai konklusi dari kuliah kita hari ini, mari kita resapi pernyataan ini. Manifestasi klinis bukanlah sekumpulan gejala yang berdiri sendiri, melainkan hasil logis dari gangguan homeostasis seluler yang saling terkait. Menguasai secara mendalam bagaimana T3 dan T4 meregulasi transkripsi genetik pada sel akan memberi kita keunggulan absolut. Anda tidak lagi sekadar menghafal, melainkan bisa menerjemahkan gejala fisik sederhana menjadi temuan diagnostik yang tajam, serta preskripsi pengobatan yang paling rasional. Sebelum sesi kelas kita berakhir, apabila Anda merasa telaah akademik yang mendalam dan logis seperti ini bermanfaat untuk menambah ketajaman klinis Anda, mari dukung penyebaran ilmu pengetahuan medis. Silakan untuk subscribe ke channel ini, Ruang Dosen. Pastikan untuk mengaktifkan lonceng agar Anda langsung mendapat notifikasi bila ada materi terbaru. Dan mohon klik like serta share video ini jika dirasa bermanfaat agar ilmu ini dapat tersebar ke rekan-rekan sejawat yang lebih luas. Sebagai penutup, sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan di bangsal esok hari. Mengingat sifat destruksi seluler ini berawal jauh sebelum gejala muncul, mungkinkah di masa depan kita bisa menghentikan badai autoimun ini pada fase genetik sebelum sel folikel pertama hancur? Tetap logis, tetap profesional, dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.